Jadi campur manusia itu baru mohon maaf ini. Kan Al-Quran kan saya jelaskan. Nah, itu mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran itu menurut firman Allah yang saya baca, dikatakan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang tidak terubah-ubah, tidak terjamah manusia, tidak tersentuh. Kalau itu sudah mushaf, artinya dituliskan. Ketika manusia menuliskan, maka ada daftar isi, maka ada dibilang terbitan ini, maka ada ini. Itu sudah ada campur tangan manusia. Iya, saya kan. Tapi kalau isinya kau bilang betul, aku akui, menurutmu tidak dirubah. Meskipun banyak versi Hafs, versi ini banyak itu ya. Tapi itu urusan kalian itu. Oke, tanya aku, jangan itu lagi tanya aku. Oke, Bang Rudi. Coba jelaskan sama aku yang abang imani Bible disebut dengan Alkitab. Siapa penerima wahyu, siapa yang menurunkan wahyu? Secara letterlet tertulis dalam Bible abang sendiri, silakan. Oke. Kenapa Bible itu dikatakan kitab suci? Karena ditulis langsung oleh tangan manusia yang menerima firman dan yang menyaksikan firman, atau yang menerima wahyu, atau yang menerima hikmat dari Tuhan. Makanya isi Alkitab kami itu nama-nama penulis. Dan ada memang surat. Karena yang membuat Rasul Paulus, maka dikatakan surat-surat Paulus. Paulus sendiri yang membuat. Beda kalau ya, makanya di dalam Bible tidak ada kitab Yesus. Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tak ada Yesus. Kenapa Yesus tidak ada? Karena dia adalah sumber kesaksian. Dia yang membuat sumber kesaksian. Maka tidak ada di situ Injil itu Yesus 1, 2, 3 ada ya. Nah, perbedaan dengan kitab-kitab lain, saya bilang lainnya. Penerima firman tidak menuliskan langsung. Lantas bagaimana kita mau mengatakan itu adalah satu hal yang tidak dirubah? Sementara yang penulisnya langsung menulis, bisa kita klaim sudah dirubah. Sementara penulisnya bukan menulis, kita klaim tidak dirubah. Nah, ini makanya aku bilang, logika kita buntet, mampet. Silakan. Bang Rudi, pertanyaan saya simpel. Jikalau Bible ini Alkitab suci firman-Nya Tuhan, yang saya pertanyakan kenapa? Ketika saya menjelaskan Al-Quran kami, Allah menyampaikan firman kepada malaikat Jibril, dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menerima wahyu ini adalah Nabi Muhammad SAW ketika dia di Gunung Gua Hira. Ya, secara dengan ayatnya ada di surat Al-Alaq ayat 1-5. Bahwa firman Allah itu diturunkan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, Bang, Islam mengakui, mohon maaf, sebentar ya, mohon maaf. Islam mengakui, mengimani kitab-kitab yang terlebih dahulu, Bang. Ada 3 kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Ya, saya buka dulu di sini. Ada namanya kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada di situ namanya kitab Zabur yang dipegang Nabi Daud alaihissalam. Ada namanya kitab Injil yang dipegang Nabi Isa alaihissalam. Ada kitab yang terakhir yang diturunkan Allah kami kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dijelaskan semua. Saya pertanyakan. Sebentar dulu. Apakah malaikat Jibril ketika menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad dikatakan Al-Alaq 1 ayat 1? Al-Alaq 1 ayat 2. Janganlah Bang. Makanya aku bilang, ya sebentar. Bentar. Makanya kalau di kami, misalnya kitab Daniel yang menulis, maka dibuat Daniel 1 ayat 1, Daniel 2 ayat 2. Siapa yang membuat nama-nama kitab ini? Penulisnya. Nah, kalau kalian saya tanya, siapa yang membuat nama-nama surah itu? Coba jelaskan kepada kami, siapa yang membuat nama-nama surah itu? Bang Rudi, jangan semua Bang sama saya tanya satu-satu. Jangan semua. Gimana Bang Rudi, gak kawan konsep Bang? Gak masuk konsep itu Bang. Ya, ini kita menjelaskan Bang Rudi, menjelaskan tentang kitab. Salam Bang Rudi, nggak usah baca Bang. Tidak usah baca. Siap, salam, silakan. Salam. Cukup kita baca kitab dari kita Bang. Saya sering bilang bahwa ketika kita membaca Alkitab itu bisa mengubah karakter kita. Dari jahat menjadi baik. Tetapi kalau kita membaca kitab orang lain, apalagi Bang Rudi tidak bisa bahasa Arab, untuk apa Bang baca? Ya, untuk apa Bang baca? Nah, diskusi ini sangat menarik sekali bagi saya Bang ya. Sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali. Abang jawab tadi itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi setiap pertanyaan Abang tidak ada satupun dijawab. Bahkan ketika dia bilang tadi mengenai Al-Quran, bahwa tidak ada orang yang mengkritik Al-Quran. Bukan tidak ada orang yang mengkritik Al-Quran. Orang tidak berani mengkritik karena takut penjara menanti. Ya, bukan tidak ada orang yang berani mengkritik ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau dikritik itu ayat, penjara menanti. Hukum penistaan agama itu pasti masuk. Dalam waktu 24 jam pasti masuk. Habis itu Abang Rudi bilang tadi, kenapa sih kalian tidak berani berdiri sendiri mengenai Isa Al-Masih? Memang tidak pede Bang, saya sudah alami dulunya. Ya, kalau kita melihat Isa Al-Masih sangat berbeda sekali dengan Yesus Kristus. Kedatangan Isa Al-Masih ke dunia ini yang kedua kali nantinya untuk apa? Mempatahkan salib, membunuh babi,
menghapus jizyah, melawan Dajjal. Kalau mengenai menghapus jizyah, ini yang rugi siapa? Siapa yang rugi mengenai menghapus jizyah? Karena jizyah ini dibuat, aturan jizyah ini dibuat oleh siapa? Nah, itu Bang Rudi. Jadi membunuh babi lagi ya. Orang kita Batak, orang Sumatera itu pinter-pinter bunuh babi, bumbun babi. Dagingnya diambil sangat enak dimakan. Gak perlu Isa Al-Masih datang dari jauh, datang ke dunia ini hanya untuk membunuh babi, mematahkan salib, capek-capek. Dan itu semua bisa dilakukan oleh manusia. Dan setiap pertanyaan abang tadi dia tidak mampu menjawab dan dia menghindar untuk menjawab. Bisanya cuma bertanya terus. Jadi firman yang abang sampaikan ya, firman Pak Pendi, sebentar dulu. Sebentar dulu. Satu tadi pertanyaanku, dia membilang surah 96. Itu asal usulnya awal mulanya turun firman. Saya tanya, siapa yang memberi nama ayat itu? Bingung dia. Nah, Silakan. tahun lalu Bang, saya diskusi dengan seorang pimpinan pesantren dari Aceh Timur, Langsa. Saya bertanya kepada ustadz tersebut. Ustadz, saya bilang, siapa penulis surat Al-Baqarah? Dan siapa yang memberikan judul Al-Baqarah? Ustadz itu bilang, Bang Pendi, malam besok saya naik, saya jawab ya. Dan puji Tuhan Bang Rudi, malam besoknya Ustadz itu naik. Saya tanyakan hal yang sama. Beliau ketawa. Beliau bilang, saya belum menemukan jawaban Bang Pendi. Tapi saya suka Bang. Saya suka. Kenapa saya suka? Karena beliau sportif. Beliau berkata jujur. Saya belum menemukan jawaban Bang Pendi. Selamat malam. Besok coba saya pemanasan dulu ya, debat dulu dengan siapa? Si Kores ya, nggak ada mutunya itu. Si Goldian lebih enak. Ya, selamat Halo malam, PST, Bang selamat malam. Rudi. Silakan, apa yang mau sampaikan kami dengar. Oh, itu tadi penjelasan abang itu firman itu menjadi manusia itu bang. Gimana konsepnya bang? Oke, aku jelaskan. Matikan apamu, mikmu, ya. Mik, matikan. Matikan dulu mikmu. Oke. Saya dari dulu selalu menjelaskan melihat Yesus itu bagaimana sumber daripada janin. Yesus itu tidak terlahir dari janin ya. Banyak orang mengira Yesus itu terlahir dari janin atau apa embrio. Itu keliru. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu terlahir dari embrio. Tetapi firman menjadi manusia. Maka kita lihatlah Matius 1 dan Lukas 1 dan 2. Ketika malaikat Gabriel datang memberitakan kepada Maria bahwa dia mengandung, dia bertanya, kok aku bisa mengandung pandai tidak bersuami? Maka Gabriel mengatakan bahwa roh Allah atau asal kehidupan dari janinnya itu adalah berasal dari roh kudus. Karena roh Tuhan lah yang menghidupkan. Banyak ayatnya, Yohanes 6:63 itu salah satunya. Kemudian sudah dijelaskan firman yang menjadi manusia. Memang itu sulit untuk dinalar otak kita. Bagaimana ucapan Tuhan menjadi manusia? Karena kita memikirkannya kepada manusia. Tapi kalau kita memikirkan kepada Tuhan, bagaimana dia menjadikan matahari hanya dengan kata-kata? Paham ya? Nah itulah. Jadi penyusun tubuh Yesus itu kehidupannya dari Roh Kudus, tubuhnya adalah diberi nama Yesus, dan dia memiliki firman. Tetap Tritunggal hadir di dalam dirinya. Silakan. Oke, baik Bang Rudi ya. Aku udah kenal lama Bang Rudi ini. Kalau tentang masalah kelahiran Yesus, apakah tidak melalui janin? Janin ini kan dibawakan dalam bahasa Indonesia adalah keluar dari seorang wanita, janin. Ya, sesuai dalam Lukas 1:13 itu orang-orang bukan diperanakkan bukan melalui jasmani, ya, bukan dari darah, bukan dari daging, melainkan kehendak Bapa. Dalam Lukas 1:13-nya. Ketika Yesus ini tidak lahirkan dengan seorang janin seorang wanita. Jadi ibunya Yesus ini siapa? Saya tanya. Abang bilangkan dalam Lukas 1 nomor 31 kelahiran Yesus, apa dikatakan situ? Hendaklah engkau melahirkan seorang anak laki-laki, namai dia Yesus. Dikutip dalam ayat Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Setahu saya tentang pemahaman kekristenan, Kristus ini yang diurapi atau Tuhan? Coba Bang jawab dulu Bang Oki itu. Bang Rudi, coba jawab dulu itu. Kristus ini apa arti Kristus ini? Tuhan atau yang diurapi Tuhan? Silakan. Mute Bang Rudi, mute-nya buka Bang. Kalau berdiskusi di sini kau jangan tanya arti. Kalau arti tinggal kau googling, kau aja malas. Oke. Kristus itu artinya, sebenarnya aku malas kalau berarti-artinya. Kita langsung pada pembahasannya. Berarti yang diurapi. Kalau terjemahan dari bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Mesaya. Ya sudah, apa yang mau kau cari lagi? Silakan. Abis ini jangan nanya arti ya. Kau cari aja, googling aja kalau arti. Oke, siap. Oke, dalam pemahaman dalam Lukas 2 nomor 11, di situ dikatakan, dobling Bang Rudi, dobling. Oh ya, sebentar. Ya, di dalam Lukas nomor 2, jikalau Yesus yang lahir ini adalah Tuhan. Tunggu sebentar dulu. Oh ya, silakan. Kau kan ingin dihargai, maka kau pun harus bisa menghargai. Jangan kau bilang Lukas 2 nomor, ganti dengan ayat. Oke, baik. Karena kalau aku bilang Al-Quranmu, kau nanti sakit hati, kau lapor polisi. Ya, silakan. Ya, dalam Lukas 2 nomor ayat 11. Di situ, karena perkataan di situ telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi kita sambung di dalam ayat Lukas 2 nomor 18 sampai 22. Setelah genap pencarian Yesus 8 hari, Yesus disunat. Setelah Yesus dibawa ke Yerusalem dan Yesus diberikan kepada Tuhan. Yang lahir di sini ini Yesus ini Tuhan atau dia manusia? Atau dia Tuhan, dia manusia? Itu pertanyaan saya. Oke, aku jelaskan ya. Menurutmu kalau Tuhan datang kepada Tuhan bisa nggak? Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena ada dua oknum. Kok harus dua oknum? Dia datang kepada dirinya sendiri bisa nggak? Gimana bang? Dia datang kepada dirinya sendiri bisa nggak? Nggak bisa bang. Menurutmu Tuhan berbicara kepada Tuhan bisa nggak? Silakan. Tidak bisa. Menurutmu kau bicara sama dirimu sendiri bisa nggak? Bisa, tapi bisa dianggap gila bang. Kalau kita bicara sendiri dianggap gila kita bang. Pernah nggak kau dengar orang bicara dalam hati? Nah itu menurutmu bicara pada diri sendiri nggak? Ya, bicara dalam hati menurut. Nah, nggak mungkin lah Tuhan kalah sama kau kan? Oke. Ya udah ya. Berarti udah terjawab sebagiannya. Sekarang kita kembali kepada Yesus. Matikan mic-mu berjandabling. Kau heran bagaimana? Terima kasih. Wah, udah lama kali aku nggak dapat paus. Paus. Terima kasih Pak Joda. Nggak apa-apa. Aku nggak minta lo ya. Aku diberkati. Nggak apa-apa, nabung-nabung lah untuk persiapan debat sama Nandar. Oke. Sekarang ku jelaskan. Yang kau bingungkan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu bilang ya, dan dia disunat. Kan sudah ku jelaskan tadi ya, di apa tadi? Tunggu sebentar. Ini nih, di apa tadi nih ya? Bentar ya, aku lupa aja. Di Filipi tadi kan sudah ku jelaskan. Filipi 2 ayatnya yang ke apa nih? Dari 5, 6, 7. Terima kasih Pak John. Jadi Yesus itu mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Maka karena dia mengambil rupa manusia, maka struktur tubuh Yesus itu adalah struktur tubuh manusia. Di mana dia memiliki semua organ yang ada di dalam diri manusia laki-laki. Paham yang? Makanya tidak salah dia dibawa kepada ke bait Allah dan disunat umur 8 hari. Apa yang salah? Silakan. Ya, mungkin Bang Rudi tidak menyimak perkataan saya.
Di situ kan saya bilangkan dalam Lukas 2 nomor 11, di situ Yesus itu Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Dalam Lukas 2 nomor 22, setelah genap Yesus, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem dan memberikannya kepada Tuhan. Jikalau Yesus ini Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Tuhan ini Tuhan mana? Tuhan yang mana diberikan kepada Yesus? Itu pertanyaan saya, Bang Rudi. Oke, mungkin yang kamu bilang Yesus ini dibawa ke rumah Tuhan. Oke, aku baca ayat berapa? 22. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ya, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang menyerahkan itu adalah manusia, yakni Maria dan Yusuf. Maka kalimat atau diksi yang digunakan, Maria dan Yusuf yang menyerahkan Yesus ke rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan itu adalah tempat berdiamnya Tuhan. Kalau di dalam orang Yahudi kan itu. Nah, Yesus dibawa ke Tuhan yang mana? Ya Tuhan bangsa Israel lah. Bukan berarti Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi manusianya yang membawa. Paham maksud saya? Oke. Kalimat itu kan digunakan untuk Maria dan Yusuf yang membawa Yesus ke bait Allah. Paham nggak maksud saya? Oke Bang, oke Bang. Silakan. Oke. Di situ ada perkataan dua Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus diberikan kepada Tuhan. Saya pertanyakan itu ya. Contoh. Yesus mengajarkan tadi abang bilangkan dalam hukum perintah yang terutama, tapi abang tidak baca dalam Markus 12 ayat 29. Perintah yang diajarkan Yesus adalah hukum yang paling terutama adalah dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi tadi nggak membacakan sama saudara tadi yang si Andi tadi. Di situ Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jikalau Elohim merujuk kepada mengambil kepada kemanusiaan dalam Hosea 11 ayat 9, Hosea ayat 9 itu mengatakan Elohim tidaklah manusia yang duduk kudus di tengah-tengah mereka. Bilangan 23 ayat 19 juga, Allah bukanlah manusia maka ia berdusta. Ketika Yesus ini adalah Tuhan disebut oleh Allah, ini ada Yesus berkata Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pertanyaan saya Bang Rudi, siapa Allah, siapa Yesus? Di situ pertanyaan saya. Jikalau Yesus ini Allah, Yesus Bapa juga Allah, silakan saya secara letter-let di mana Yesus itu adalah Tuhan. Secara letter-let tulis dalam Bible. Silakan. Oke. Kalau kamu bertanya, berarti kamu mau bertanya tentang Tritunggal. Tritunggal ini sudah sering aku jelaskan. Ya, maksud Esa di situ bukan artinya bilangan satu. Kalau bilangan satu berarti Tuhan itu kalah. Tapi ini berbicara satu kesatuan. Ya, di mana Kejadian 1 ayat 1 berbicara tentang pada mulanya adalah Allah. Ada Allah ya. Kejadian 1 ayat 2 ada roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 firman Allah. Paham, sudah ada 3 ya. Ketiganya adalah satu. Maka Tuhan menggambarkan ke dalam diri Adam. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Adam itu adalah tunggal tetapi tersusun dari kejamakan. Karena ada kata kita. Baiklah kita itu jamak. Menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diri Adam yang tunggal itu, dia memiliki suara, dia memiliki tubuh, dan dia memiliki roh. Tanpa salah satu ini, dia bukanlah manusia sempurna. Karena Tuhan sempurna, maka Adam diciptakan juga sempurna, karena serupa dan segambar. Paham ya? Nah sekarang, kamu berbicara Yesus Tuhan, tapi kamu tidak pernah berbicara tadi Roh Kudus Tuhan. Dan kamu mungkin kelupaan, Bapa di sorga juga Tuhan. Apakah kami mengimani 3 Tuhan? Tidak. Kami tetap mengimani satu Tuhan yang Esa. Di dalam keesaannya, dia itu adalah Allah Tritunggal. Apakah itu terdapat di dalam Bible? Ada.
1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Itu jelas terkatakan di situ Tritunggal. Yang 3 dalam satu kesatuan. Paham ya? Nah, ketika ketika Roh Kudus itu hadir ke dalam dunia, apakah dia bukan Tuhan? Dia Tuhan. Ketika firman hadir ke dalam dunia, apakah dia Tuhan? Dia Tuhan. Ketika Bapa di sorga, ada di dalam sorga, dan berbicara ke dalam dunia, apakah dia Tuhan? Dia Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kan sudah aku bilang, Tuhan atau firman Allah itu, yang mengambil rupa manusia. Maka seluruh struktur tubuhnya adalah tubuh manusia. Maka orang yang berada di dekat dia, contoh ayah dan ibunya, mereka yang berkata, mereka membawa tubuh manusia Yesus ke dalam rumah Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Salah enggak firman Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak salah. Salah enggak Roh Kudus dipersembahkan kepada Tuhan? Tidak ada yang salah. Kenapa demikian? Karena firman Allah yang mengatakan, firman yang kuutus ke dalam dunia akan kembali. Artinya kembali itu bisa kita persembahkan, bisa dipanggilnya kembali, melakukan pekerjaan yang kuperintahkan, dan dia akan kembali dengan tidak sia-sia. Paham ya? Jadi tidak ada di situ kekeliruan, hanya saja kalian selalu beranggapan Tuhan itu satu. Keliru. Sekarang kalau aku tanya dulu kau ya, pemanasan dulu aku, kau Muslim kan? Menurutmu Allah SWT itu, apakah dia akan tetap dikatakan Allah SWT jikalau dia tidak bisa berfirman? Silakan jawab. Gimana Bang Rudi pertanyaannya? Ulang. Apakah Allah SWT akan tetap dikatakan Allah apabila dia tidak bisa berfirman? Silakan. Tidak. Tidak kan? Tidak. Satu. Berarti Allah SWT tanpa firman, dia bukan dikatakan Allah. Paham ya? Sebentar. Definisi firman apa pula? Apa pula Bang Rudi gitu? Definisi firman apa? Kan gitu. Ya kau jelaskanlah. Di dalam Islam, kalamullah atau firman, menurut kau apa? Silakan kau jelaskan. Bebas, aku nggak menghalangi. Dalam pengertian Islam adalah firman, disebut di situ adalah kalamullah, yang mana itu adalah perkataan Allah kepada malaikat Jibril. Itu disebut kalamullah, firman. Tapi kalau pengertian firman menjadi ini manusia, berarti dia itu perkataan Allah. Ketika sebentar Allah bro, saya tidak pernah kalau ke Islam nggak bisa kita terapkan itu, karena Islam tidak mengenal firman menjadi manusia. Yang saya katakan di sini, apakah Allah itu, sebentar, ya silakan. Apakah Allah itu tetap bisa dikatakan Allah? Saya bicara tentang Islam ya. Tidak perlu saya bilang Allah SWT panjang kali, Allah SWT misalnya. Allah sajalah, kau tidak ngerti. Apakah Allah itu akan tetap dikatakan Allah jikalau dia tidak berfirman? Tidak bisa berfirman maksudnya, atau tidak bisa mengeluarkan kalamullah? Silakan. Tidak. Ya. Kau sudah mengakui tidak? Apakah kau mau menarik pernyataanmu atau tidak? Silakan. Tidak. Oke, terima kasih. Berarti Allah itu tergantung kepada firman-Nya, tergantung kepada kalamullah. Apabila dia tidak bisa mengeluarkan firman atau kalamullah itu tidak ada, dia bukan Tuhan. Oke. Setuju nggak kau? Kalau tidak setuju, perbaiki, silakan. Ya, oke. Apakah Allah itu tidak tergantung dengan kalamullah? Oke, saya jelaskan. Bukan diartikan dalam konsep Bang Rudi tidak memiliki firman itu tidak ada Allah. Satu, jika tidak ada firman turun ke dunia ini Bang, yang diimani adalah Alkitab, yang diimani oleh Islam adalah Al-Quran. Dari mana manusia mengenal Allah itu ada? Itu satu. Sebentar dulu, aku tidak ada mengatakan tidak ada Allah ya. Pahami dulu kalimatku. Iya Bang Rudi, saya paham. Maksudku begini, apakah dia masih tetap dikatakan Allah jikalau dia tidak punya firman atau tidak punya kalamullah? Kau jawab tidak, dia bukan Allah. Ya, tidak. Nah, tidak ya. Berarti dia itu sangat tergantung dengan kalamullah.
Kalau dia tidak bisa berkalamullah, tidak ada, dia bukan Allah. Ngerti nggak maksud saya? Itu mungkin sesembahan orang lain. Iya, saya jawab, Bang. Silakan. Oke, makanya tadi saya bilang, Bang Rudi, ketika Islam ini mengenal Allah, disebutkan adalah suci kitab Al-Quran. Ya, ini penjelasan saya, Bang. Ketika kami tidak mengimani Al-Quran, tidak memakai akal kami dengan membaca Al-Quran, kami tidak mengenal Allah. Karena tidak ada diperintahkan kami untuk mengenal Allah. Tunggu dulu. Kau pun Islam nggak ngerti kau apa kalamullah. Al-Quran itu sebentar dulu ya, kau jangan salah-salah. Kalamullah itu yang keluar dari mulut lisan apa, yang keluar dari Tuhan langsung. Iya. Nggak tahu aku tuh keluarnya dari mana, tapi yang berasal dari dia langsung. Kalau Al-Quran itu kan sudah mushaf. Oke. Ngerti nggak kau maksudnya? Beda. Sudah, silakan. Nah, oke. Ini ya, Bang Rudi menanyakan, apakah Al-Quran itu kalamullah? Tidak. Yang ada kalamullah itu dalam Al-Quran adalah perkataan dalam Al-Quran, Bang, bukan Al-Qurannya. Al-Quran itu adalah disebutkan dengan ciptaan, tapi bukan isinya yang ciptaan. Perkataan tulisan dalam Al-Quran itu adalah kalamullah yang disebut dengan kekal, tidak bisa dirubah manusia, itu kekal. Saya mau tanya lagi, apakah kalamullah bisa dikopi-kopi? Tidak. Diperbanyak? Tidak. Kalau kalamullah tidak bisa. Lah buktinya kau bilang tadi Al-Quran itu adalah buku, isinya itu adalah kalamullah. Ya. 1 miliar orang Islam punya Al-Quran semua, kalamullahnya 1 miliar gitu. Enggak, kalamullah tetap satu, Bang. Kok satu? Dia kan itu sudah dalam buku dia. Diam di dalam. Jadi kalamullah itu diam di dalam buku gitu. Coba jelaskan sama kami. Kalamullah itu diam di dalam diri Allah atau diam di dalam buku? Saya mau tahu. Saya jelas. Oke, saya jelaskan, Bang, ya. Apakah Bang bilang kalamullah itu bisa dikopi? Tidak. Saya tanggapi. Kalamullah itu ketika Allah mengucapkan satu perkataan, ya, apakah bisa dikopi? Tidak bisa dikopi. Tapi dituliskan dalam selembar kertas, dalam Al-Quran. Al-Qurannya yang dikopi. Kalau kalamullah itu tetap satu, Bang, tidak bisa dirubah. Itu pengertian dalam Islam. Kalamullah itu tetap satu, tidak dua, tidak tiga. Kalau masalah Al-Quran mau dikopi 1000 itu terserah. Ya, kan yang membuat definisi kau bilang isi Al-Quran itulah kalamullah. Ya. Berarti kalamullah itu berdiam di dalam kertas atau di dalam diri Tuhan? Di dalam diri kertas gimana, Bang, ceritanya, Bang? Kan kamu tadi bicara Al-Quran. Ya. Isi Al-Quran itu kan berupa tulisan. Tulisan itu kamu bilang kalamullah. Berarti kalamullah itu kan berdiam di dalam kertas itu sekarang, tertulis di situ. Aku kan bertanya aja nih ya. Ya, berdiam. Apakah dia berdiam di dalam kertas atau berdiam di dalam diri Tuhan? Kalau di kami dulu ya aku jelaskan. Ya. Firman Tuhan itu berasal dari dalam diri Tuhan, tidak dari luar-luar. Ketika dia berfirman, itulah firmannya. Maka dibilang dia Tuhan. Kenapa? Karena ucapan itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka Musa mengatakan, ya Tuhan, padahal Tuhan tidak ada. Hanya suaranya. Setelah dituliskan, maka dia bernama kitab suci. Paham ya? Dia bernama kitab suci. Firman Tuhan tadi bernama kitab suci. Sudah. Makanya kami tidak pernah mengatakan bahwa firman bersama-sama dengan Tuhan lagi. Tapi sudah firman bersama kertas. Dia bukan Tuhan. Tapi kitab suci. Lah kalian sekarang, kalamullah bersama Allah. Kau setuju enggak? Atau berasal dari Allah? Berasal dari Allah. Ya, makanya aku bilang. Jadi, Allah kalau tidak bisa berfirman atau mengeluarkan kalamullah lah kita bilangnya. Dia kan kau akui bukan Tuhan, bukan Allah. Artinya dia untuk memperkenalkan dirinya
kepada umat Islam harus dia bisa memiliki kalam. Kalau dia tidak memiliki kalam, itu bukan Allah. Bisa jadi makhluk jadi-jadian. Paham maksud saya kan? Nah, sudah paham. Makanya, sebentar dulu. Makanya, di dalam kekristenan, itulah yang dinamakan keesaan. Bukan berarti tunggal begini, tidak. Tapi dia memiliki, matikan dulu mikmu sebentar. Dia memiliki roh dan memiliki juga firman. Dia tidak dikatakan Yahweh atau Elohim atau Adonai atau Theos. Jikalau dia tidak punya firman, berarti Tuhan ini tergantung kepada firman-Nya. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau tidak ada firman, maaf di kami dulu bilang, dia gugu dan bisu, gak akan bisa menciptakan apa-apa. Dia akan kami anggap hanyalah seonggok mayat. Ya, atau ceritanya adalah sebuah benda yang bergerak tapi nggak bisa bicara seperti pohon. Itu hidup tapi nggak bisa bicara. Baru yang kedua, jikalau dia tidak punya roh, karena roh lah yang menghidupkan, maka bagi kami dia itu hanya seperti benda mati, contoh batu, besi dan segala macamnya. Maka Tuhan kami tidak akan bisa dikatakan Tuhan kalau tidak punya roh dan tidak punya firman. Salah satunya saja tidak ada, dia bukan Tuhan kami. Itu Tuhan orang lain. Nah, itu kami mengenal Tuhan kami. Sekarang kau bagaimana mengenal Tuhanmu? Ceritakan kepada kami. Apakah dia tanpa firman? Atau 10-20 sifat dia tetap Allah? Atau 99 asmaul husna dia tetap Allah? Atau bagaimana? Terangkan kepada kami, silakan. Oke. Saya tanggapi dulu ya tentang masalah kalamullah ini. Mungkin saya antas sedikit salah, mohon maaf ya saudara-saudara yang di Islam, ini cuman pengetahuan saya. Tentang kalamullah, sebelum Allah mengucapkan kata-kata mewahyukan firman kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Islam itu mengenal Allah? Kan gitu. Kita selalu mengikuti ajaran namanya tauhid. Tauhid itu mengenal Allah satu-satunya, itu tauhid. Mulai Nabi Ibrahim sampai turunnya Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan ajaran tauhid. Apa tauhid itu? Mengenal Allah satu-satunya. Di mana secara kata Allah di dalam Al-Quran itu disebut dengan kalamullah. Perkataan Allah disampaikan kepada malaikat Jibril dan dituliskan kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika buku ini dikatakan firman Tuhan, ini bukan firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Tapi isi dalam konteks buku ini adalah perkataan Allah. Yang mana di situ dalam isi itu adalah bahasa Arab, itu yang disebut kalamullah Allah, bukan buku ini. Karena buku ini ciptaan Allah. Ya. Karena ini buku ciptaan Allah. Ketika Al-Quran itu berisi dengan bahasa Arab, maka itu disebut dengan kalamullah Allah. Apakah itu isi Al-Quran itu perkataan Allah? Betul. Jika buku ini dikopi, bukan kalamullah Allah yang dikopi. Karena ini sudah disumberkan kepada manusia, dicatatkan. Oke, Bang Rudi, mungkin saya juga mau bertanya sama Bang. Tunggu, satu lagi. Sebentar, ya, satu lagi aja, satu. Oh, satu lagi. Siap. Tahu nggak kau apa yang dikatakan Al-Quran? Yang kau pegang itu bukan Al-Quran berupa buku itu. Maksudnya Bang, saya ngambil jauh kali Bang, misalnya Al-Quran. Iya maksudku, yang kau pegang kitab itu bukan Al-Quran. Baca isinya, Al-Quran itu ditegaskan, ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Yang kau pegang itu mushaf ya, kau nggak salahku. Ya. Itu bukan Al-Quran. Makanya Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad itu benar, tidak terjamah manusia, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak diedit-edit. Sementara mushaf itu sudah banyak mengalami keeditan, terutama dalam tanda baca. Dulu Arab gundul, sekarang sudah banyak tanda bacanya. Bisa saya ambil Al-Quran dulu, bentar. Silakan. Oke. Biar sportif, saya matikan suara saya.
Pemanasan kawan. Saya mau ingat-ingat dulu, udah lama ndak berdebat ya. Ah, ini dia. Silakan. Habis itu kau bertanya ya, silakan. Oke, Bang Rudi. Saya bilang ini bukanlah perkataan Allah. Ini adalah sebagai benda. Ini juga benda, namanya kertas. Tapi isi dalam Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang tidak bisa dicampur oleh manusia, tidak bisa dirubah manusia, dan tidak bisa diperbuat oleh manusia. Satu. Dalam ayat ini, dalam ayat Al-Quran ini, Bang Rudi, ya, ini adalah sumber dari Allah sendiri. Makanya tadi saya bilang, bukan kitab ini yang turunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, bukan. Bukan ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad, bukan. Tapi isi dalamnya disampaikan begini, Bang Rudi. Ketika abang menuliskan satu surat, anak abang suruh, nak, tuliskan sama ayah surat. Anak abang menuliskan dalam satu buku lembar kertas. Ini kita cari analogi. Abang mengucapkan kata, tuliskan perkataan bapak nak dalam surat kertas itu, begini. Apakah kertas itu perkataan Bang Rudi? Saya tanya. Kalau kamu tanya, perkataan saya itu berupa gelombang suara. Itu adalah suara saya yang ditranslate menjadi tulisan. Silakan. Oke, berarti udah paham Bang Rudi ya? Udah paham. Nah, udah mulai agak paham dia. Udah mulai agak paham ya? Oke. Ketika firman Allah disampaikan kepada utusan yang disebut dengan sebagai nabi, apakah firman Tuhan ini bisa dicampur oleh manusia atau dirubah seorang manusia? Jawab pertanyaan saya. Bisa. Bisa. Oke. Sumbernya dari mana Bang merubahnya, Bang Rudi? Sentosa saya bilang, Al-Quran tertua itu Arabnya Arab gundul, tidak punya tanda baca. Sekarang sudah dikasih tanda baca. Tanda baca itu mempengaruhi arti. Paham ya? Udah. Silakan. Tapi kalau yang di hati Nabi Muhammad itu Al-Quran, itu tidak bisa diubah. Satu titik pun tidak bisa diubah. Tetapi yang berupa tulisan tangan manusia, baik secara bentuk tulisan, baik secara tanda baca, itu sudah banyak mengalami bentuk-bentuk perubahan gramatikal dan leksikal dan semuanya lah. Silakan. Oke. Apakah kitab disebut itu dengan kitab gundul ataupun disebut dengan kitab kuning? Tidak memiliki titik ataupun koma ataupun tajwid, mengikuti ucapan semua. Mohon maaf Bang, ya. Al-Quran ini mulai turun dari Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada yang berani mengganggu-gugat oleh manusia. Jika ada kesalahan Al-Quran, satu titik pun ataupun satu koma dalam Al-Quran Bang, Islam pasti tahu. Islam pasti tahu tajwidnya akan hilang. Islam akan tahu nunnya akan hilang. Islam lebih tahu Bang. Tapi ketika Bible, mohon maaf, ketika Bible yang disebut Alkitab, Alkitab ini dirujukan kitab suci, ya, kitab suci. Apa boleh dicampur oleh manusia? Kitab firmannya Allah sendiri dicampur oleh manusia, abang bilang boleh. Pertanyaan saya, sekarang coba buka judulnya itu. Sebentar, kamu bilang itu tidak dicampuri manusia. Coba buka halaman pertama, apa tulisannya? Bang, gini, dicampur manusia itu Bang Rudi, mohon maaf, gini. Kan Al-Quran kan saya jelaskan. Nah, itu mushaf, bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menurut firman Allah yang saya baca, dikatakan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang tidak terubah-ubah, tidak terjamah manusia, tidak tersentuh. Kalau itu sudah mushaf, artinya dituliskan. Ketika manusia menuliskan, maka ada daftar isi, maka ada dibilang terbitan ini, maka ada ini. Itu sudah ada campur tangan manusia. Iya, saya kan. Tapi kalau isinya kau bilang betul, aku akui, menurutmu tidak dirubah. Meskipun banyak versi Hafs, versi ini banyak itu ya. Tapi itu urusan kalian lah itu. Oke, tanya aku, jangan itu lagi, tanya aku. Oke, Bang Rudi, coba jelaskan sama aku yang abang imani Bible disebut dengan Alkitab.
Siapa penerima wahyu? Siapa yang menurunkan wahyu? Secara letterlet tertulis dalam Bible Abang sendiri, silakan. Oke. Kenapa Bible itu dikatakan kitab suci? Karena ditulis langsung oleh tangan manusia yang menerima firman dan yang menyaksikan firman, atau yang menerima wahyu, atau yang menerima hikmat dari Tuhan. Makanya isi Alkitab kami itu nama-nama penulis. Dan ada memang surat. Karena yang membuat Rasul Paulus, maka dikatakan surat-surat Paulus. Paulus sendiri yang membuat. Beda kalau ya, makanya di dalam Bible tidak ada kitab Yesus. Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tak ada Yesus. Kenapa Yesus tidak ada? Karena dia adalah sumber kesaksian. Dia yang sumber kesaksian. Maka tidak ada di situ Injil apa namanya itu Yesus 1, 2, 3 ada ya. Nah, perbedaan dengan kitab-kitab lain, saya bilang lainnya. Penerima firman tidak menuliskan langsung. Lantas bagaimana kita mau mengatakan itu adalah satu hal yang tidak dirubah? Sementara yang penulisnya langsung menulis, bisa kita klaim sudah dirubah. Sementara penulisnya bukan menulis, kita klaim tidak dirubah. Ah, ini makanya aku bilang, logika kita buntet, mampet. Silakan. Bang Rudi, pertanyaan saya simpel. Jikalau Bible ini Alkitab suci firman-Nya Tuhan, yang saya pertanyakan kenapa? Ketika saya menjelaskan Al-Quran kami, Allah menyampaikan firman kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menerima wahyu ini adalah Nabi Muhammad SAW ketika dia di Gunung Gua Hira. Ya, secara dengan ayatnya ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bahwa firman Allah itu diturunkan kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, Bang, Islam mengakui, mohon maaf, sebentar ya, mohon maaf. Islam mengakui, mengimani kitab-kitab yang terlebih dahulu, Bang. Ada 3 kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Ya, saya buka dulu di sini. Ada namanya kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada di situ namanya kitab Zabur yang dipegang Nabi Daud alaihissalam. Ada namanya kitab Injil yang dipegang Nabi Isa alaihissalam. Ada kitab yang terakhir yang diturunkan Allah kami kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dijelaskan semua. Saya pertanyakan, sebentar dulu. Apakah malaikat Jibril ketika menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad dikatakan Al-Alaq 1 ayat 1? Al-Alaq 1 ayat 2. Janganlah Bang. Makanya aku bilang, ya sebentar. Bentar. Makanya kalau di kami, sebentar, di kami misalnya kitab Daniel yang menulis, maka dibuat Daniel 1 ayat 1. Daniel 2 ayat 2. Siapa yang membuat nama-nama kitab ini? Penulisnya. Nah, kalau kalian saya tanya, siapa yang membuat nama-nama surah itu? Coba jelaskan kepada kami, siapa yang membuat nama-nama surah itu? Bang Rudi, jangan semua Bang Bor sama saya tanya satu-satu. Jangan semua. Gimana Bang Rudi, gak kawan konsep Abang? Gak masuk konsep itu, Bang. Ya, ini kita menjelaskan Bang Rudi, menjelaskan tentang kitab suci yang diturunkan oleh wahyu Allah sendiri kepada utusan. Pasti yang menerima utusan Allah, kan gitu, Bang. Tidak mungkin manusia yang umurnya di bawah rata-rata 34 tahun menerima wahyu ini tapi tidak ada dikasih mukjizat oleh Allah. Contoh yang selalu dikatakan sebagai dalam Kristen, yang utusan itu adalah Yesus. Yesus adalah utusan Allah sesuai baca dalam Yohanes 17 nomor 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus diutus Allah. Ketika Allah ini mengutuskan kepada Yesus, segala firman telah kusampaikan kepadamu dan kusampaikan kepada mereka. Berarti yang menerima firman ini adalah Yesus. Pertanyaan saya,
di mana tertulis bahwa Yesus mendapatkan firman bahwa Alkitab Bible ini adalah kitab yang diberikan Elohim itu sendiri, Bang. Coba. Oke, sekarang ku jelaskan. Kau lihat dulu di sebelah kananmu. Itu kan siapa namanya? Sebelah kirimu ya kalau di HP-mu. Siapa namanya? Coba baca lu. Coba namanya siapa? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Kan ada, oh, ini namanya kan ada di bawah ini, di bawah ini. Nah ini. Siapa namanya ini? Nama Bang. Ah, sang debater, matikan mic-mu. Sang debater berkata, segala ucapan yang kusampaikan telah kuterima dari Rudi Yohanes. Kapan sang debater menerima pembicaraan itu? Coba jawab. Bang, yang saya tanya simple, Bang Rudi. Simple saya tanya, Bang Rudi. Jangan abang buat tanya selalu, Bang. Nggak boleh. Iya. Begini, sama brother. Sekarang aku kan membuat apa biar semua penonton encer otaknya. Sekarang kau lihat itu namanya sang debater. Sang debater berbicara begini. Segala kalimat yang kuterima daripada Rudi Yohanes telah kusampaikan kepada PST. Kapan sang debater menerima segala ucapanku? Aku mau tanya, silakan. Ya sekarang aku terima ucapan abang. Kalau abang mengucap. Nah, artinya apa? Aku tidak berkata-kata dulu kepada sang debater, terus sang debater menyampaikan kepadamu, bukan begitu. Makanya tidak kau temukan di dalam Bible. Yesus itu datang Bapa di sorga berfirman kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada orang. Nggak akan kau temukan. Kenapa? Karena sang pemilik firman yang berfirman langsung melalui Yesus. Makanya di dalam perjanjian baru ada katakan berfirmanlah Yesus atau firman Yesus. Paham ya? Silakan. Oke, gini Bang Rudi. Mungkin Bang Rudi ini nggak memaham pertanyaan saya ya. Udah saya kasih tadi tentang mujizat itu, kalamullah Allah itu udah saya jelaskan. Ketika Allah menyampaikan firman kepada malaikat Jibril, ya, dan disampaikan kepada oleh Nabi Muhammad SAW yang kami akui sebagai adalah utusan Allah. Yang terpilih satu-satunya utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Ya, sebentar Bang, nanti dibantah Bang ya. Banyak nabi-nabi kami, tapi kami harus mengimani nabi-nabi yang juga terdahulu. Harus mengikuti mila-mila Nabi Ibrahim, tetap. Tapi yang menerima wahyu Allah ini kan di dalam sumber ke Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam Islam. Jadi pertanyaan saya Bang, jikalau Yesus ini Tuhan, dia utusan, ya, dia juga sebagai juru selamat dalam Kristenan. Siapa yang menerima wahyu Bible abang ini, menerima firman Tuhan Elohim itu langsung datang kepada seorang hamba yang diutus Tuhan itu menuliskan tentang Bible itu? Itu yang saya tanya. Oke, kan sudah kujelaskan. Ya. Sekarang sang debater berkata-kata, aku telah menerima segala perkataan dari Rudi Yohanes. Kemudian disampaikan sang debater. Siapa yang menerima perkataan sang debater? Ya semua orang yang mendengar. Yakni 556 orang. Dari 556 orang ini ternyata ada 4 orang yang menulis. Paham ya? Demikian juga Yesus. Yesus itu langsung Tuhan yang berfirman. Karena Yesus adalah Tuhan, dia berfirman. Maka orang-orang yang mendengar itulah yang menulis atau memberi kesaksian sehingga orang lain bisa menulis. Paham nggak kau? Adalah kelucuan jikalau Nabi Daniel menerima firman, tapi yang menuliskan misalnya si Karpidol. Itu nggak benar di dalam kekristenan. Kenapa bisa dimanipulasi si Karpidol? Dan yang lucunya, otak-otak orang sekarang butek. Nabi yang langsung menerima firman dan menuliskannya dibilang dirubah-rubah. Sementara Nabi yang tidak menerima langsung dibilang itu nggak dirubah. Nggak mungkin dong. Nabi Daniel mendengar langsung firman Tuhan dan menuliskan. Malah disangsikan itu sudah diubah. Sementara ada Nabi
yang menerima firman tapi tidak menuliskan, yang disuruh orang lain nuliskan. Malah dianggap itu satu kebenaran, tidak berubah. Itu kan tidak mungkin. Paham ya? Makanya di dalam Bible, saya bicara Bible ya, makanya jelas namanya. Mulai dari hanya 5 kitab Musa lah yang tidak buat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi setelah itu siapa namanya itu menghancurkan tembok itu? Yosua. Baru ikutlah terus semua, Rut dan bagai-bagai, Maleaki, baru Matius, Markus, Lukas. Itu nama orang. Mereka yang mendapat ilham, mereka yang mendengar firman dan menuliskannya. Masa kita ragukan itu? Sementara kita lebih tidak meragukan. Misalnya saya dapat firman lah, dapat perkataan dari orang. Saya sampaikan kepada orang. Lebih percaya kita orang itu menulis daripada saya menulis. Kan lucu. Silakan. Oke. Kemana-mana Bang Rudi. Oke, kita skip aja Bang, kita skip ya. Mungkin kita nggak cari kebenaran sini Bang ya, tidak cari siapa yang benar siapa yang salah kan gitu. Kita hanya cuman sharing aja. Cuman gini Bang ya, aku mengakui ya Yesus itu sosok dari salah satu itu adalah nabi kami dari sejarahnya. Tapi saya tidak bilang ya, tapi dari sejarah ya tentang penyaliban mau dia. Tunggu dulu, nabi tetap kalian yang mana itu sosok Yesus? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Apakah kau setuju harus dicocokkan dengan Bible sehingga kau mengatakan itu Yesus? Oke, baik Bang, saya buka data Bang ya, Matius. Saya buka data. Ya, oke, kita buka ya. Kita buka dulu sebelum kitab itu dirubah oleh LI. Artinya di situ dalam Perjanjian Baru TB. Di sini Bang, kenapa? Dalam Matius 1, saya balik kamera dulu. Dalam Matius 1, dalam KSG ya. Nih. Di sini ada cocok logika kepada nabi kami, Bang. Alkitab Sabda. Ya. Alkitab Sabda Matius 1 dalam TSI. Ya, di sini. Ini silsilah nabi kami, Bang Rudi. Ya. Makanya aku bilang, ketika kitab firman Tuhan yang dirubah-rubah, apakah ini sosoknya keimanan orang Kristen atau keimanan orang Islam? Dalam TSI, KSJI, Matius 1, salsila Isa Al-Masih, inilah salsia Isa Al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim. Makanya kan saya bilang, Bang, apakah firman Tuhan ini bisa dirubah oleh manusia? Abang bilang bisa. Bisa. Satu abang bilang bisa. Makanya saya bingung. Dalam sejarah saya buka Bible ini, Bang. Ya. Satu pun perkataan Yesus bahwa dia itu Tuhan, dia Allah, bahwa Yesus yang disalib itu dibangkitkan dalam 3 hari, maka Paulus juga berdusta, Bang. Berdusta. Tunggu, sebentar, kita bahas itu ya. Kenapa kau berani mengatakan bahwa Matius 1 itu silsilah daripada Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran? Kenapa kamu berani mengatakan itu? Ya, kenapa saya berani mengatakan? Dalam sejarah pengakuan Yesus di situ sama sejarahnya dengan Nabi Isa dalam Bible. Tapi Nabi Isa kami tidak disalib, melainkan ajaran dengan nabi-nabi palsu yang dianggap Yesus, dengan nabi-nabi palsu. Ya, sebentar. Kau mengatakan tidak disalibkan kan? Ya. Kalau kau mengambil cocokmologi dari Bible, ya, kalau kau mengatakan Yesus Isa yang kau imani itu adalah Yesus yang tidak disalibkan, dan mengambil cocokmologinya dari Bible, saya ikhlas. Karena ternyata di dalam Bible ada satu lagi Yesus yang tidak disalibkan. Namanya Yesus Barabas. Silakan kau ambil, angkat jadi nabimu, aku nggak peduli. Tapi kalau kau angkat nabi kalian adalah Yesus yang adalah Kristus yang disalib, aku nggak rela. Silsilah di dalam Al-Quran, Al-Quran tidak mengenal Uria. Al-Quran tidak mengenal Ruth dan lain sebagainya dalam silsilah itu. Hanya mengenal Abraham yang diganti namanya jadi Ibrahim ke arah-arapannya, saya nggak tahu ya.
baru Ishak, Yakub, Ismail. Itu iya, tapi yang lain-lain kan nggak ada, putus. Di mana Al-Quran sanggup meniru Bible, selalu melampaui Bible mengenai silsilah. Coba tunjukkan satu ayat di Al-Quran di mana Al-Quran itu mampu menyaingi silsilah di dalam Alkitab. Kalau ada, saya akan sujud menyembah Tuhanmu. Oke. Tunjukkan satu ayat, silakan. Oke. Sebentar ya. Dalam Islam tidak dirujukan silsilah dalam Al-Quran, satu ayat tidak. Itu tidak menjelaskan tentang keturunan. Sementara Bang Rudi, ya, ini tentang Al-Quran kan, abang tanya sama saya. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan silsilah mau Nabi Muhammad, silsilah Nabi Ibrahim tidak ada. Ya, itu namanya perkataan Allah itu tidak dicampuri oleh manusia. Ya. Yang saya tanya sama abang tadi, apakah sejarah Nabi Isa? Ini saya bilang sejarah ceritanya kepada Nabi Isa. Bukan saya bilangkan itu sosok yang sama. Oke. Kenapa saya bilang Bang Rudi sosoknya tidak sama, sejarahnya sama? Ya. Kalau tentang masalah Kristus, Bang, ada perdebatan antara perkataan Lukas dengan Paulus sendiri, Bang. Ada. Abang nggak baca Bible? Berasa. Gini Bang Rudi. Sebentar dulu. Jangan kau bilang nggak baca Bible. Bible Al-Quran ku baca. Tapi yang bahasa Indonesia ya. Saya baca terjemahannya lah aku bilang. Jangan Al-Qurannya, terlalu hebat saya, terlalu sombong. Saya hanya membaca terjemahan Al-Quran. Jangan, mungkin lebih banyak ayat yang ku pahami dari kau. Banyak bahasannya. Ya, jangan kau bilang begitu ya. Oke. Sekarang aku bilang sama kau, Dek. Begini. Kau bilang di Al-Quran tidak ada silsilah, ada. Bagaimana silsilahnya Yusuf? Jelas, Yusuf anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham, Abraham anak Ibrahim anaknya Azar. Sampai 5 generasi, itulah level kemampuan atau itulah level yang tersurat di dalam Al-Quran. Lebih dari itu saya belum temukan. Kalau kau bisa menemukan, ku sembah kau. Sementara Alkitab berani menyusun itu sampai 14 dari atas, 14 di tengah, 14 bawah. Hampir 42 lebih silsilah itu. Bagaimana itu kalau dari manusia? Manusia bisa menyurutkan sampai seperti itu bagusnya. Dan itu kalau dikritisi, ternyata ini begini. Sampai hari ini tak ada yang menentang itu. Silsilah itu. Sementara maaf dulu ya, di kitabmu masih ada yang menentang, yakni ahli tafsir. Ketika orang berkata, Al-Quran berkata, ayahnya Ibrahim adalah Azar, maka ada yang menyangkal, bukan Azar kayaknya, tapi Tarik. Paham ya, Dek? Silakan. Oke, Bang Rudi, makasih Bang Rudi ya. Oke, ini Bang Rudi. Makanya saya katakan bahwa tidak ada satupun pernyataan Yesus dalam Bible itu saya baca bahwa Yesus yang disalibkan, melainkan dia membawa anak manusia. Ada datanya Bang, saya buka ya. Contoh dulu, kita bawa dulu dalam Lukas 2 nomor 11. Di situ Yesus semenjak lahir dia turun ke dunia sudah disebut dia sebagai Kristus. Betul nggak Bang? Iya, karena itulah yang disampaikan oleh malaikat. Paham ya, disampaikan oleh malaikat, tapi dia kan masih kecil itu, masih bayi. Yang mengetahui dia adalah Kristus itu pertama para gembala. Yang kedua adalah Yusuf. Silakan. Bukan semua orang. Oke, baik, siap ya. Tapi kita baca dalam kisah para Rasul 2 ayat 36 sampai 37. Coba dibuka Bang situ Bang, kisah para Rasul surahnya Paulus. Kisah para Rasul 2 35 sampai 36 sampai 37. Oke, aku bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Silakan, apa pertanyaanmu?
Pertanyaan saya, ketika Yesus turun ke dunia dilahirkan seorang wanita, dia disebut itu sebagai Kristus, Tuhan di kota Daud. Semenjak Yesus disalibkan dan dibangkitkan duduk di sebelah kanan Bapa, baru Elohim menyampaikan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia berada di sisi Bapa atau masih dalam bumi, Bang? Coba saya tanya. Tunggu sebentar. Kubaca dulu Lukas 1 ayat 11 yang kau permasalahkannya. Loh, salah. Lukas 2, sorry. Jadi 1. Lukas 2:11, Bang. Lukas 2:11. Ya, tahu. Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ini malaikat yang ngomong ya. Tuhan di kota Daud. Itu diomongkan malaikat kepada para gembala, bukan kepada Pak Petrus. Petrus nggak tahu itu. Paham ya? Nah, kemudian gembala itu datang menemui Yesus. Kemudian di Kisah Para Rasul, Petrus berkata bahwa sebentar, Kisah Para Rasul 2 itu ya. Bentar. Kisah Para Rasul 2. Bentar ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 30 berapa lagi? 36 37 ya. Nah, 36:37. ya, dibilang begini. Bentar, 36 37. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kan Rasul Paulus memberitakan kepada orang. Karena Petrus bukanlah gembala yang di padang itu. Paham ya? Andai kata Petrus gembala yang di padang itu, baru kau permasalahkan. Loh, Yesus kan sudah Kristus sejak lahir. Betul kalau Petrus mendengar. Ini Petrus kan tidak ada di situ, dia belum gembala. Paham nggak kau? Maka Petrus menyampaikan itu. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang kenapa kalian ngotot kali bahwa Yesus yang di dalam Bible itu adalah Nabi Isa? Kenapa kalian tidak mau berdiri sendiri bahwa Nabi Isa adalah Nabi Isa, bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah Nabi Isa itu juga harus kalian paksakan menjadi Yesus? Kenapa nggak pede? Gini Bang Rudi, bentar, jangan lari-lari dulu. Aku nanya itu Bang Rudi, jangan lari-lari. Ya, silakan. Oke, Bang Rudi ya. Inilah Bang Rudi mengatakan, di situ setelah Yesus dibun-bun, diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa dan berkata, inilah Yesus yang diangkat Bapa sebagai Kristus. Ya, pertanyaan saya, sejak kapan Paulus bisa menengok Yesus dalam sebelah kanan Bapa? Abang baca 35-nya dulu Bang Rudi, 35-nya baca dulu. Coba baca 35-nya. Itu bukan Paulus. Ya, itu Iya. Petrus loh. Iya, surat Paulus kan. Korintus kan surat Paulus. Kisah Para Rasul itu banyak yang nulis, bukan hanya Paulus saja. Ya. Karena ketika ini berbicara Paulus belum ada di sini. Oke. Paham kok ya, Dek? Jadi Petrus kan, kecuali Petrus itu adalah salah satu gembala yang di padang itu, barulah kita salahkan. Loh, kok baru sekarang kau bilang? Kan dari kemarin lah. Dia nggak tahu. Makanya disampaikan dia. Sekarang sudah kalian lihat, inilah Kristusnya itu. Ngerti maksudnya? Inilah kekristusannya ini. Oke. Ya sudah. Silakan. Oke, gini Bang Rudi. Di dalam Kisah Para Rasul yang saya tanyakan 35 sampai 36 tadi, itu kan kita baca dulu Bang 35-nya Bang. Itu Yesus masih di dunia atau masih udah di surga di tengah sebelah kanan Bapa? Kisah Para Rasul 2, Yesus itu sudah di surga. Yesus itu terangkat ke surga itu Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan seterusnya. Iya. Pertanyaan saya di situ, ketika Yesus diangkat ke surga dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan Yesus diangkat sebagai Tuhan dan Kristus, dari mana tahu ini bahwa Yesus itu dia jadi Tuhan dan Kristus, Bang? Dari mana? Emang dia turun lagi ke dunia? Gimana sih? Makanya dibilang para rasul dan para nabi dia kan mendapat ilham.
Bible itu jelas dikatakan dia mendapat ilham daripada Roh Kudus. Itu peristiwanya Pentakosta. Bacalah Kisah Para Rasul 2 itu. Maka turunlah api ke atas kepala mereka. Itulah penuh mereka dengan Roh Kudus. Maka mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain, menyampaikan tentang Injil Kerajaan Tuhan. Ada kok Roh Kudus kan sudah hinggap di mereka. Jadi mereka bisa berbicara, menyampaikan apa yang mereka penglihatan dalam roh. Paham ya? Nggak nyambung Bang Rudi. Kok nggak nyambung? Oke. Tuh, kita baca. Baik, Bang, baik. Oke, Kisah Para Rasul, tunggu. Baca dari Kisah 35, Para Bang. Rasul 2, kebacakan. Ya, dari ayat 35. Ketika ayat 35. tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti api yang menyala, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yaitulah Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu berasal dari Tuhan. Aduh, dek. Oke, besok kita sambung lagi bisa. Tunggu Bang, satu lagi, Bang Rudi. Tunggu, Satu lagi, Bang Rudi. aku mau coba gimana match, kok nggak bisa ya? Coba dulu Bisa, sekali-sekali, bukan aku mau PK coba. Bukan PK kita, Bang. Gimana? Kita, Bang. Hah? Kita nggak PK. Iya maksudku gimana cara buatnya? Oh enggak ya, harus diundang Kita ya. nggak PK. Ah, Iya. sudah lama aku nggak main seperti itu ya, udah. Iya. Oke, satu Bang lagi Rudi. ya, silakan, ada banyak ngantri. Iya. Oke, Bang Rudi, pertanyaan saya satu lagi. Tadi kan saya bacakan dalam Lukas 2 nomor 11 itu ada Kristus. Kisah Para Rasul nomor 2 35 sampai 36 ada juga Kristus. Coba Abang bacakan satu lagi ayatnya, Bang. Mohon tak tolong, Galatia 2 ayat 20. Coba Bang, dalam diri Paulus itu kok ada Kristus juga, Bang? Galatia 2 ayat 20. Coba Bang baca. Oke, aku baca ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maksudnya itu adalah, makanya kami ini, kan ada Roh Kudus dalam diri kami. Yang hidup di dalam diri kami ini adalah ajaran Kristus. Maka dikatakanlah Kristus yang hidup dalam diri saya. Bukan berarti Yesus berkeliaran di dalam diri saya. Aduh. Bang Rudi, bacanya gini, Bang. Sebentar, coba mute, Bang, pintu, Bang. Mute, dubbing. Ya. Dalam Galatia nomor 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, berarti bukan dia yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Sebentar Bang, gini, kalau kita pengertian ke Kristus ini adalah yang Tuhan, berarti dalam diri Paulus juga ada Tuhan. Maksudnya, oke. Di situ disebut Paulus ini Kristus atau bukan? Coba jawab. Kenapa? Paulus juga disebut dengan Kristus. Enggak. Dia hidup dalam diri Kristus. Iya. Saya juga di dalam diri saya ada Kristus. Kalau tidak ada di dalam diri saya, sebentar dulu. Kalau tidak ada di dalam diri saya Kristus, saya nggak akan bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak ada di dalam diri saya Kristus, saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Itu maksudnya, bukan berarti tubuhnya itu diisi Kristus. Enggak deh. Oke, baik. Paham ya? Contoh, kutanya dulu kau satu. Tadi kau katakan di dalam diri Paulus ada Tuhan. Di dalam dirimu ada Allah SWT enggak? Dalam diri saya tidak ada Allah dalam diri saya, Bang. Dalam hati saya. Ya itu kan hatimu kan dalam dirimu. Masih di dalam tubuhmu. Kamu di dalam dirimu, di dalam tubuhmu ada enggak Allah SWT? Tidak ada, Bang. Jadi ada enggak iblis di dalam dirimu? Tidak ada. Berarti kau orang suci dong. Gini, Enggak ada iblis. sebentar. Itu pertama. Sebentar. Kalau kau bilang di dalam dirimu tidak ada Allah, lantas segala perbuatan baikmu, segala amal ibadahmu, itu siapa yang menuntun kau? Amal ibadah. Iman. Iya, yang menuntun kau Allah kan? Iman. Siapa yang menuntun imanmu? Allah. Nah itu Allah kan.
Bukan berarti aku katakan ketika aku katakan di dalam dirimu ada Allah, enggak. Maksudnya, oh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Bukan itu. Maksudnya, seluruh firman Tuhan ada di dalam dirimu. Semua ajaran Tuhan ada di dalam dirimu. Citra Tuhan atau apalah namanya, kebaikan Tuhan ada dalam dirimu. Sama dengan kami juga gitu. Makanya kami bilang kami seturut dan segambar dengan Kristus. Bukan berarti Kristus itu rohnya datang kepada saya terus dia rohnya ada, namanya Roh Kudus. Bukan jadi lantas saya jadi Kristus. Nanti saya ditipu jadi Kristus. Siapa jadi Kristus? Bukan begitu. Oke ya, sampai jumpa. Besok lagi kita lanjut ya. Oke, Bang Rudi, makasih banyak Bang Rudi ya. Siap. Ada kata-kata yang salah yang mempelintir ayat Bibel, sayanya manusia biasa Bang ya. Mohon maaf. Siap, ya. oke. Kita di sini. Terima kasih sama-sama. Kalau saya juga ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia ya. Jangan lapor polisi. Oh, saya nggak tahu lagi ada gitu ya. Awang dulu ya, baru Krismanto, baru Pak Pendi. Halo Awang. Awang. Halo. Iya. Satu lagi. Krismanto. Halo Kris dan Mandanto. Kok? Ya, lanjut. Itu pemanasan yang bagus ya. Besok aku mulai baca-baca Quran lagi lah. Ada lama, setahun tak aku baca Quran kawan. Kalau dulu rajin kali aku tiap hari. Pak Pendi, selamat malam, silakan. Waduh, udah mantap sekarang penampilan nih. Salam Bang Rudi, nggak usah baca Bang. Tidak usah baca. Siap, salam, silakan. Salam. Cukup kita baca kitab dari kita Bang. Saya sering bilang bahwa ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu bisa mengubah karakter kita. Dari jahat menjadi baik. Tetapi kalau kita membaca kitab orang lain, apalagi Bang Rudi tidak bisa bahasa Arab, untuk apa Bang baca? Ya, untuk apa Bang baca? Nah, diskusi ini sangat menarik sekali bagi saya Bang ya. Sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali. Abang jawab tadi itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi setiap pertanyaan Abang tidak ada satupun dijawab. Bahkan ketika dia bilang tadi mengenai Al-Quran, bahwa tidak ada orang yang mengkritik Al-Quran. Bukan tidak ada orang yang mengkritik Al-Quran. Orang tidak berani mengkritik karena takut penjara menanti. Ya, bukan tidak ada orang yang berani mengkritik ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau dikritik itu ayat, penjara menanti. Hukum penistaan agama itu pasti masuk. Dalam waktu 24 jam pasti masuk. Habis itu Abang Rudi bilang tadi, kenapa sih kalian tidak berani berdiri sendiri mengenai Isa Al-Masih? Memang tidak pede Bang, saya sudah alami dulunya ya. Kalau kita melihat Isa Al-Masih sangat berbeda sekali dengan Yesus Kristus. Kedatangan Isa Al-Masih ke dunia ini yang kedua kali nantinya untuk apa? Mempatahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, melawan Dajjal. Kalau mengenai menghapus jizyah, ini yang rugi siapa? Siapa yang rugi mengenai menghapus jizyah? Karena jizyah ini dibuat, aturan jizyah ini dibuat oleh siapa? Nah, itu Bang Rudi. Jadi membunuh babi lagi ya. Orang kita Batak, orang Sumatera itu pinter-pinter bunuh babi, bumbun babi. Dagingnya diambil sangat enak dimakan. Gak perlu Isa Al-Masih datang dari jauh, datang ke dunia ini hanya untuk membunuh babi, mematahkan salib, capek-capek. Dan itu semua bisa dilakukan oleh manusia. Dan setiap pertanyaan Abang tadi dia tidak mampu menjawab dan dia menghindar untuk menjawab. Bisanya cuma bertanya terus. Jadi firman yang Abang sampaikan ya. Firman Pak Pendi, sebentar dulu. Sebentar dulu. Satu tadi pertanyaanku, dia membilang surah 96. Itu asal usulnya awal mulanya turun firman. Saya tanya, siapa yang memberi nama ayat itu? Bingung dia. Nah, silakan. Tahun lalu Bang, saya diskusi dengan seorang pimpinan pesantren dari Aceh Timur, Langsa. Saya bertanya kepada ustadz tersebut. Ustadz, saya bilang, siapa penulis surat Al-Baqarah? Dan siapa yang memberikan judul Al-Baqarah? Ustadz itu bilang, Bang Pendi, malam besok saya naik, saya jawab ya.
Dan puji Tuhan Bang Rudi, malam besoknya Ustadz itu naik. Saya tanyakan hal yang sama. Beliau ketawa. Beliau bilang, saya belum menemukan jawaban Bang Pendi. Tapi saya suka Bang. Saya suka. Kenapa saya suka? Karena beliau sportif. Beliau berkata jujur. Saya belum menemukan jawaban Bang Pendi. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Sepengetahuan saya, walaupun saya pimpinan pesantren, itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Benar saya bilang sahabat. Tapi siapa di antara sahabat ini yang menulis surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, itu siapa? Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, itu siapa yang menulis? Pak Ustadz, tidak bisa dijawab sampai sekarang Bang. Dan kenapa ditulis nama suratnya itu Al-Baqarah? Itu pun tidak bisa dijawab Bang Rudi. Makanya lawan debat Bang Rudi tadi, dia menghindar terus untuk menjawab. Memang tidak tahu menjawab Bang. Jadi seolah-olah dia pinter, seolah-olah dia hebat dengan menanyakan kepada Bang Rudi. Tujuan dia untuk memojokkan Bang Rudi, ya. Dan di sini saya lihat Bang Rudi bisa mengontrol emosi, tidak terpancing emosi. Berbeda banget ya, Bang Rudi malam ini dengan Bang Rudi beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu itu sangat dekat sekali dengan penjara. Benar Bang. Dulu Bang Rudi sangat dekat dengan penjara, sangat dekat dengan penistaan agama. Tapi malam ini saya melihat, wow, luar biasa, hebat. Saya salut. Dan saya dengar malam kemarin Bang Rudi mau ke Pekanbaru. Saya tanggal 18 besok ke Pekanbaru Bang Rudi. Tapi Bang Rudi berapa lama di Pekanbaru? Lama di Pekanbaru. Berarti hari apa itu? Hari Rabu ya? Hari Minggu Bang, tanggal 18 hari Minggu. Oh, sampai sekarang hari apa? Kamis. Nah, Pak Pendi mau ke Pekanbaru, mau ke Duri atau gimana? Saya lewat Bang ya, lewat. Nanti pulang dari sana baru saya nanti rencana saya mampir kalau sempat. Ya, tapi kalau Bang Rudi ada di Pekanbaru, ya kita ketemu, saya nginap di hotel hari itu. Iya, saya baru pulang dari Pekanbaru tadi, jadi masih capek ini. Kalau hari Minggu saya apa namanya? Ada ibadah, mungkin saya main musik, mungkin karena ada kuliah dari keluar jadwal. Nggak mungkin berapa lama Pak Pendi di Pekanbaru? Sebentar Bang, saya hanya transit di Pekanbaru. Habis itu saya sama Bang JDP ke Padang, dari Padang nanti ke Senin. Kalau Senin gimana? dari Padang ke Aceh Tenggara. Mungkin nanti Cepat kali. pulang dari Aceh Tenggara. Kukira Nanti. nggak Sabtu di Pekanbaru. Enggak, hari Minggu berangkat ke Pekanbaru Bang. Oke lah, nanti lain waktu saya bisa ketemu. Ya, makan BPK di Haleluya kita ya. Ya. Oke Bang Rudi, sehat-sehat terus Bang. Pertahankan. Oke. Dan jangan, Abang tadi bilang saya sudah lama tidak baca kitab mereka. Jangan baca Bang. Ya. Jangan baca. Bertambah terus Alkitab, pemahaman Abang akan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan bisa memperbaharui akal budi kita. Kitab-kitab yang lain nggak akan bisa memperbaharui akal budi kita. Itu dari saya selalu sukacita, selalu semangat, selalu Bang Rudi. Oke. Salam sang debater, berani bertanya harus berani ditanyakan. Nah, tadi lawan tadi itu tidak berani ditanyakan. Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, salam Aki Bang, aku kabarkan Injil keselamatan. Shalom. Oke, terima kasih Pak Pendi. Sampai jumpa ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati perjalanan Pak Pendi dengan